Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Kartika Apriliana Teguh dengan NIM 2301060032. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang saya buat dengan model pembelajaran yang digunakan yakni PBL. Oke, jadi di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah informasi umum. Jadi informasi umum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah identitas modul. Jadi di identitas modul ini ada nama penyusun, yaitu saya sendiri, Kartika Apriliana Teguh, tahun pelajaran 2024-2025, jenjang sekolah SMA, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester 2 fase E, dengan alokasi waktu 2 JP, yaitu 1 JP kali 40 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi awal. Nah, kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah memahami konsep energi dan perubahan energi, sifat-sifat materi, dan reaksi kimia. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila yang saya gunakan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Jadi sarana yang digunakan adalah bahan ajar, buku cetak kimia kelas 10 dan LKPD. Kemudian prasarana yang digunakan adalah LCD dan laptop. Selanjutnya ada target peserta didik. Jadi target peserta didik ini semua peserta didik di dalam suatu kelas, baik yang reguler, pencapaian tinggi maupun yang memiliki kesulitan belajar serta yang mempelajari materi ini. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen inti. Jadi komponen inti ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah capaian pembelajaran dan tujuan. Nah, capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami konsep termokimia dan elektrokimia. Dan tujuan pembelajaran yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan tepat. Yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantiknya, mengapa tangan kita terasa panas saat menggosoknya cepat-cepat tetapi terasa dingin saat mengoleskan alkohol ke kulit? Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Jadi peserta didik memahami dan mengetahui konsep mol dengan perhitungan kimia dengan melibatkan reaksi kimia dan memperkuat numerasi peserta didik. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Jadi di sini materi pokok yang saya gunakan yaitu sistem dan lingkungan dalam reaksi eksoterm dan endoterm. Pertama kita akan lihat di kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama, guru menyapa dan mengecek kesiapan peserta didik, dan guru mengajak untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa dalam hati. Kemudian peserta didik dan guru berdoa untuk memulai pelajaran, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, guru memantik peserta didik dengan pertanyaan, mengapa tangan kita terasa panas saat menggosoknya cepat-cepat tetapi terasa dingin saat mengoleskan alkohol ke kulit? Dan yang terakhir, guru membentuk kelompok diskusi. Jadi, kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian selanjutnya kita masuk di kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdiri dari beberapa langkah utama, yang dengan langkah pertama yaitu orientasi masalah. Nah, pada langkah orientasi masalah ini, guru menampilkan fenomena gambar atau video reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian guru mengajukan masalah utama, bagaimana membedakan reaksi eksoterm dan endoterm dari perpindahan kalor. Langkah yang selanjutnya adalah mengorganisasikan diskusi kelompok. Nah, pada langkah yang ini, setiap kelompok itu diberi LKPD berisi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana arah perpindahan kalor pada reaksi eksoterm dan endoterm. Dan pertanyaan yang terakhir,
Sebutkan contoh reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah yang selanjutnya itu membimbing penyelidikan kelompok. Nah, pada langkah ini, guru berkeliling untuk membimbing kelompok yang membutuhkan arahan. Kemudian peserta didik mendiskusikan jawaban bersama kelompoknya. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Pada langkah ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian guru memberikan umpan balik dan meluruskan konsep yang kurang tepat. Langkah yang selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses diskusi. Nah, pada langkah ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian guru kemudian guru mengaitkan pembahasan dengan konsep dasar termokimia. Nah, selanjutnya kita akan masuk di kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup, di mana guru memandu peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini seperti definisi sistem dan lingkungan, dan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm. Selanjutnya, guru memberikan refleksi kepada peserta didik, seperti apa hal baru yang peserta didik pelajari hari ini. Kemudian, apa manfaat memahami perubahan energi dalam reaksi kimia. Selanjutnya, guru menyampaikan tugas rumah seperti mencari contoh dan reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam. Selanjutnya kita akan melihat tentang asesmen. Nah, yang pertama itu adalah asesmen diagnostik. Itu adanya penilaian asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu terdiri dari jenis, teknik penilaian, dan bentuk. Kemudian ada sumatif, yaitu memberikan soal esai untuk mengetahui dan mengukur kemampuan peserta didik. Oke, yang selanjutnya adalah asesmen diagnostik dan kognitif. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan asesmen diagnostik dan kognitif seperti pada layar itu terdapat usia, nomor HP, tempat tinggal, kemudian ada kegiatan belajar yang disukai, gaya belajar yang disukai, kemudian ada perasaan peserta didik saat di sekolah. Jadi, teman-teman perhatikan di layar. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik. Teman-teman bisa lihat pertanyaan itu seperti yang tertera pada layar. Yang berikut asesmen formatif instrumen penilaian sikap. Nah, pada asesmen formatif instrumen penilaian sikap ini, peserta didik diminta untuk memberikan penilaian terhadap teman satu kelompok sesuai dengan arahan dari guru. Kemudian memberikan tanda centang pada kolom yang benar-benar sesuai dengan teman mereka. Jadi teman-teman bisa perhatikan tabel penilaian sikap seperti pada layar. Nah, kemudian ada keterangan skor, ya, skor dari tabel yang akan diisi oleh peserta didik, yaitu skor 4 jika 4 indikator yang terlihat, 3 jika 3 indikator yang terlihat, 2 jika 2 indikator yang terlihat, dan 1 jika 1 indikator yang terlihat. Kemudian ada kriteria nilai. A itu kisaran nilainya 80 sampai 100, berarti baik sekali. B 70 sampai 79 yaitu baik, C 60 sampai 69 yaitu cukup, dan D kurang dari 60 berarti kurang baik. Jadi selanjutnya adalah jawaban soal dalam LKPD. Jadi teman-teman, soal-soal yang akan kita tanyakan kepada peserta didik nanti, kita akan buat jawabannya dalam bentuk tabel seperti di layar. Jadi teman-teman bisa perhatikan jawaban soal seperti pada layar tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan ini adalah lanjutannya dari jawaban LKPD dari halaman sebelumnya. Teman-teman silakan perhatikan di layar.
Selanjutnya adalah instrumen penilaian keterampilan. Jadi, instrumen penilaian keterampilan yang saya gunakan adalah penilaian presentasi dengan skala 4 sampai 1. Jadi, aspek yang dinilai pada penilaian presentasi ini ada 5. Yang pertama itu penguasaan materi, penyampaian, struktur dan alur, media atau alat bantu, dan waktu presentasi. Untuk skornya, teman-teman bisa silakan perhatikan di layar. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi pada LKPD ini termuat beberapa bagian. Yang pertama itu materi yang akan diajarkan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik yaitu sistem dan lingkungan dalam reaksi eksoterm dan endoterm dengan jenjangnya itu untuk kelas 10 SMA. Selanjutnya ada petunjuk pelajar. Nah, di petunjuk pelajar ini terdapat 5 poin, di mana poin pertama itu membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Kemudian yang kedua, bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Kemudian yang ketiga, menjawab tugas-tugas dengan tepat. Yang keempat, tugas akan dipresentasikan di depan kelas. Dan yang terakhir, waktu pengerjaan selama 30 menit. Kemudian ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami konsep termokimia dan elektrokimia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, seperti yang sudah jelaskan, ada dua tujuan pembelajaran yang saya pakai, yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang kedua, menyimpulkan karakteristik reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan tepat. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan peserta didik. Jadi, kegiatan peserta didik ini kita tinggal menyesuaikan kembali dengan model pembelajaran yang digunakan. Seperti di awal saya jelaskan tadi bahwa model pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah PBL. Nah, jadi, kegiatan yang pertama itu adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada kegiatan ini tuh kita menampilkan masalah yang akan peserta didik diskusikan. Kemudian yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik. Nah, pada kegiatan ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik yang akan mereka diskusikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar dan pertanyaan seperti pada layar. Nah, jadi langkah yang selanjutnya adalah presentasi. Nah, pada langkah ini, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian selanjutnya adalah analisis proses diskusi. Jadi peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan atau komentar dari diskusi yang sudah mereka lakukan. Kemudian ada evaluasi, yaitu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal kuis. Teman-teman bisa perhatikan soal-soal kuisnya itu seperti pada layar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.